Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya semua? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar Al-Quran dan hadis. Kita akan membahas tentang mengenal tanda baca Al-Quran dan membedakan makhraj. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang pertama kita akan membahas mengenal tanda baca. Tanda baca di dalam Al-Quran disebut harokat atau syakal. Jadi harokat itu apa sih? Harokat itu tanda baca di dalam Al-Quran. Tanda baca di dalam Al-Quran ada 8, yaitu yang pertama, tanda baca fathah. Lambangnya seperti garis miring yang terletak di atas huruf hijaiyah. Yang kedua, tanda baca kasroh. Bentuknya juga seperti garis miring yang terletak di bawah huruf hijaiyah. Yang ketiga, tanda baca dhammah. Bentuknya seperti wawu kecil yang berada di atas huruf hijaiyah. Yang keempat, tanda baca tanwin fathatain. Bentuknya seperti fathah, namun ada 2, double ya, garis miringnya ya. Perhatikan bentuknya tersebut ya. Selanjutnya, tanda baca yang kelima, yaitu tanwin kasrotain. Bentuknya seperti kasroh, namun ada 2. Yang keenam, tanwin dhammatain. Bentuknya seperti dhamma, cuman ditambahin lengkung. Yang ketujuh, tanda baca sukun. Bentuknya seperti lingkaran. Dan yang terakhir, tanda baca tasydid atau syiddah. Bentuknya seperti huruf W, terletak di atas huruf hijaiyah. Nah, pertemuan kali ini kita fokus membahas 3 tanda baca, yaitu tanda baca fathah, tanda baca kasroh, dan tanda baca dhammah. Tanda baca fathah. Tanda baca fathah yaitu harokat yang terletak di atas huruf hijaiyah yang berbunyi A dan bentuknya seperti garis miring. Perhatikan contoh huruf hijaiyah yang berharokat fathah berikut. Nah, kita fokus yang warna kuning dan biru. Yang kuning sebelah kanan ya. Bentuk aslinya huruf, kita ambil 3 contoh huruf hijaiyah, jim, ha, kha. Bentuk aslinya masih belum ada harokat apapun. Nah, kita langsung ke kolom yang warna biru. Nah, huruf jim ya, ha, dan kha itu sudah ada
harokat fathah. Nah, di bukumu juga ada, nanti kamu periksa ya, kamu lihat juga. Jadi kalau huruf yang sudah berharokat fathah itu ada garisnya di atasnya ya. Huruf jimnya ada di atas garis miring itu namanya fathah, haknya juga, khoknya juga. Sekarang kita pindah ke tanda baca kasroh. Tanda baca kasroh yaitu harokat yang terletak di atas huruf hijaiyah yang berbunyi i dan bentuknya seperti garis miring yang terletak di bawah huruf hijaiyah. Perhatikan contoh huruf hijaiyah yang berharokat kasroh berikut. Kita fokus ke warna pink dan kuning. Yang sebelah kanan itu bentuk aslinya huruf hijaiyah. Kita ambil 3 contoh ya, fa, qaf, dan kaf. Bentuk yang sudah berharokat kasroh, kamu lihat di bawahnya huruf fa, di bawahnya huruf qaf, dan di bawahnya huruf kaf. Itu ada garis miring ya. Nah, itu namanya kasroh. Kalau bentuk aslinya kita lihat yang berwarna pink, huruf fa, qaf, dan kaf. Kalau sudah berharokat kasroh maka dibaca fi, qi, ki. Bu Rifa ulang lagi ya, bentuk aslinya yang di kolom warna pink, hurufnya kita ambil 3 contoh, fa, qaf, dan kaf. Kita pindah ke kolom warna kuning. Huruf fa-nya kalau sudah berharokat kasroh dibaca fi. Huruf qaf kalau sudah berharokat kasroh dibaca qi. Huruf kaf kalau berharokat kasroh dibaca ki. Selanjutnya kita bahas tentang tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah yaitu harokat yang terletak di atas huruf hijaiyah yang berbunyi u. Bibir kamu nanti kalau berbunyi u itu mencucu ya. Dan bentuknya seperti huruf wawu kecil di atas huruf hijaiyah. Perhatikan contoh huruf hijaiyah yang berharokat dhammah berikut. Kita fokus ke kolom warna pink dan biru. Kita ambil 3 contoh huruf hijaiyah yang bentuk aslinya kaf, lam, mim. Kalau sudah berharokat dhammah, perhatikan di kolom warna biru ya. Kafnya berharokat dhammah dibaca ku. Bibir kamu kalau membaca dhammah mencucu ya, ku. Yang kedua huruf lam yang berharokat dhammah dibaca lu. Dan huruf mim yang berharokat dhammah dibaca mu. Kulumu. Selanjutnya kita membahas tentang membedakan makhraj. Dari huruf-huruf hijaiyah yang telah kamu pelajari, ada beberapa huruf yang bentuk hurufnya mirip, tapi cara membacanya berbeda. Perhatikan huruf-huruf hijaiyah berikut. Huruf ba, ta, sa, bentuk hurufnya itu mirip, hanya bedanya titik dan letaknya.
tapi bentuknya kan mirip ya, tetapi pengucapannya berbeda. Kita lihat huruf ba, ta, sa yang berharokat fathah, maka dibaca batasa. Bentuknya mirip, bentuk tulisannya itu loh mirip ya, tapi kita mengucapkannya berbeda, melafalkannya berbeda. Batasa. Yang bawahnya kita ambil contoh 3 huruf jim, ha, kho. Nah, bentuknya sama, hanya beda di titiknya saja, tapi cara melafalkannya berbeda. Jim, ha, kho itu berharokat fathah, kita baca ja, ha, kho. Dan baris ketiga dal dan zal, bentuknya mirip ya, bedanya cuma titik 1 di zal. Kalau sudah berharokat fathah, kita bacanya daza. Bentuknya hampir sama, tapi pengucapannya berbeda. Sama dengan huruf ro dan za. Huruf ro dan za itu bedanya cuma titik saja, tetapi pengucapannya berbeda. Ro dan za tersebut kamu lihat di kolom hijau itu berharokat fathah. Sin, shin bentuknya juga sama, bedanya hanya 3 titik di shinnya ya, tapi pengucapannya juga berbeda. Itu sudah berharokat fathah, kita bacanya sa, sha. Yang terakhir itu hurufnya shod dan do, berharokat fathah, bentuknya sama, bedanya titik yang di huruf do, kita bacanya so, do. Kita perhatikan yang warna biru, di kolom warna biru ya, hurufnya to, zo, itu bentuknya mirip, hanya bedanya ada di titiknya zo. Tapi pengucapannya berbeda. Itu yang berharokat fathah, kita baca tozo, bawahnya ain dan woi. Bedanya hanya di titik saja, pengucapannya juga berbeda, bentuknya hampir sama, bedanya hanya di titik ya. Kita baca awo, pengucapannya berbeda. Yang terakhir huruf fa dan qaf, bedanya hanya di titik saja, bentuknya sama. Kalau fa titiknya 1, kalau qaf titiknya 2. Yang di contoh tersebut itu berharokat fathah, kita baca fa, o. Nah, ada juga beberapa huruf yang bentuknya berbeda, tetapi cara pelafalannya itu hampir sama. Perhatikan huruf-huruf hijaiyah berikut. Alif dan ain. Nah, bunyinya hampir sama, tapi bentuk tulisannya berbeda. Kita baca yang sudah berharokat fathah, kita bunyikan, kita baca a. Hampir sama ya pengucapannya ya, tapi tulisannya, bentuk tulisannya berbeda. Yang baris kedua huruf ta dan to, bentuk tulisannya berbeda, pengucapannya hampir sama, kita baca ta, to. Huruf jim dan za, hurufnya berbeda, pengucapannya hampir sama, kita baca huruf jim dan za yang berharokat fathah, ja, za. Selanjutnya huruf dal, za, hurufnya hampir sama, pengucapannya berbeda, agak-agak mirip, hampir sama. Zal dan za
juga demikian. Shin dan shin sama. Bunyinya hampir mirip, tulisannya berbeda, bedanya hanya di titiknya. Shin dan shot, nah pengucapannya mirip tapi bentuknya itu berbeda. Kita baca satu-satu ya. Daza, dari atas dulu. Daza, mirip kan ya? Zaza, nah bunyinya mirip. Sasha, bunyinya mirip. Sa-so, nah kita mengucapkannya mirip. Nah yang terakhir huruf zo dan do, yang berharokat fathah kita baca zo do, hampir sama pengucapannya tapi hurufnya berbeda. Yang bawahnya za zo, za zo, bunyinya hampir sama tapi bentuk tulisannya berbeda. Yang terakhir ha dan ha, bunyinya sama, hampir sama tapi hurufnya berbeda. Ha, ha. Demikian penjelasan tentang tanda baca di dalam Al-Quran, yaitu fathah, kasroh, dan dhamma. Dan kita juga sudah membahas tentang membedakan makhraj, yaitu ada beberapa huruf hijaiyah yang bentuknya mirip tapi cara membacanya berbeda. Kita juga tadi membahas tentang ada beberapa huruf yang bentuknya berbeda tetapi cara pelafalannya hampir sama. Kita akhiri dengan doa. Sesudah belajar, kita membaca hamdalah dan doa akhir majelis bersama-sama. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.